Teman-teman, bacaan kita telah saya pilih dari Yesaya 60 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Teman-teman pemuda yang sama-sama dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang menganggap dirinya rendah, seakan-akan tak berarti dan tanpa tujuan hidup di dalam dunia ini. Saya pernah mendengar berita tentang seorang artis yang bernama Suli, yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri karena dia depresi akibat dibully oleh netizen. Nah, di sisi lainnya, kita melihat orang-orang yang biasa memandang hidupnya penuh harapan. Mereka bisa bertahan untuk memperjuangkan banyak hal sehingga hidup mereka menginspirasi banyak orang. Contohnya Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah mantan presiden Afrika Selatan yang kematiannya membuat banyak orang berkabung. Memberi kita pelajaran berharga betapa hidup yang singkat ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Paul Walker, dia adalah pemain film Hollywood yang meninggal karena kecelakaan, yang semasa hidupnya dipuji luar biasa, menjadi sosok inspirasi karena menjadi seorang ayah yang baik, artis yang konsisten dan penuh dedikasi, dan dia adalah seorang dermawan. Orang-orang ini berlawanan dengan yang pertama. Ia menyadari bahwa hidup ini diberi Tuhan dengan segala kelimpahannya dan mesti dipakai juga untuk memberkati. Dalam perjalanan kehidupan kita harus dimulai dengan berita janji Tuhan. Berita yang mengingatkan kita akan identitas yang tidak boleh luntur oleh kegelisahan dan kecemasan yang ada di dunia ini. Ketakutan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mempercayai Allah. Berita ini kita dengar dari Yesaya dalam surat Yesaya yang kedua kepada umat Israel di zaman dahulu dan sekarang. Sebab roh yang diberi Tuhan bukanlah roh ketakutan. Maka kita bisa berjalan dalam harapan, dalam optimisme bahwa semua dan bahkan segala sesuatunya akan berjalan dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Semua keadaan yang buruk, baik yang datang karena pilihan-pilihan yang salah yang telah dibuat oleh umat manusia, ataupun karena kekuatan-kekuatan yang tak terhindarkan. Bahkan masalah-masalah yang seringkali membuat manusia menjadi pengecut dan menjadi serigala bagi sesamanya, itu bisa diselesaikan dengan penyertaan Tuhan. Di sepanjang tahun berlalu, tentunya Israel pesimis. Pesimis yang jika dibiarkan berlanjut akan mendatangkan kemunduran iman. Tuhan Allah menginginkan langkah kaki orang Israel tidak boleh berhenti begitu saja, hanya karena pembuangan. Mereka harus mencari tujuan hidupnya. Bangsa yang galau ini mesti diberi kesadaran terus-menerus bahwa Tuhan Allah selalu ada dan berjalan di sisi mereka untuk mendatangkan kebaikan secara terus-menerus juga dalam hidup mereka dan dunia ini. Merekalah yang diberi kesempatan dan panggilan untuk membagikan terang dan keselamatan itu pada seisi dunia. Sebab di dalam pembacaan kita, di situ dikatakan bahwa
bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, itulah kalimat pembuka yang menggugah semangat yang diberi Tuhan melalui Yesaya kepada umat manusia yang sedang galau. Mungkin saat ini galau karena ketidakpastian. Mungkin saat ini batinnya dipenuhi dengan kesedihan. Mungkin saat ini kita manusia dan bahkan seluruh dunia, kita sedang galau karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kita menjadi susah untuk beraktivitas di luar, kita menjadi susah untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi karena virus itu. Dan bahkan mungkin ada teman-teman yang sudah terpapar. Sekali lagi saya tekankan bahwa jangan galau, karena Tuhan mengatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dunia ini memang gelap, tapi Tuhan menginginkan umatnya menghadirkan terang dengan tuntunan dan topangan Roh Kudusnya sendiri. Karena itu, rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan itu sudah nampak dalam kehidupan kita. Kemuliaan itu sendiri dilangsungkan dalam penggenapan janji keselamatan sebagai bukti cinta kasih Tuhan yang utama bagi seluruh manusia dan ciptaannya. Kita masih bergetar dengan peringatan akan peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita terus digetarkan dengan cintanya yang luar biasa, yang dinampakkan melalui kerelaannya untuk menjamah dunia yang hina dan kotor ini. Dengan kerendahan hatinya, Ia menyapa kita yang berdosa ini. Karena itu, mari kita berpacu dengan waktu untuk terus menikmati Roh Kudus Allah yang mudah-mudahan tidak akan pernah hilang di sepanjang kehidupan kita. Semoga kita tidak kehilangan sinar kemuliaan yang sudah diberikan Tuhan bagi kita dan mau terus memancarkan terang bagi dunia yang gelap ini menjadi karakter sebagai umat yang dipanggil dan dipilih secara khusus dan siap menjadi orang yang diberkati dan untuk memberkati. Demikian firman Tuhan. Amin.